Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wanda dan teman saya Rahman Asidik. Kami mendapatkan kesempatan untuk judul skripsi tentang pengaruh metode eksperimen terhadap hasil belajar IPA kelas 4 STN 1 Rahman Najib. Nah, di sini kami memiliki dua kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dibagi menjadi dua. Kelas awal yang disebut dengan pretest dan juga kelas akhir yang disebut dengan posttest. Untuk data dari kelas eksperimen kami memiliki 21 data, sedangkan untuk kelas kontrol kami memiliki 25 data. Oleh karena itu, izinkan kami untuk membahas uji hipotesis rata-rata kemampuan awal hasil belajar untuk kemampuan awal kelas eksperimen untuk pembahasan yang pertama. A. Kemampuan awal kelas eksperimen. Jumlah siswa ada 21 dan nilai tertinggi yaitu 70. Sedangkan nilai terendah dengan nilai 30. Yang tergolong kepada nilai tinggi yaitu nilai yang lebih dari 70. Maka sesuai dari data kami dari kelas eksperimen, untuk nilai 70 ke atas atau lebih dari 70 itu tidak ada. Sedangkan untuk kelas sedang di antara 41 sampai 70 kami memiliki 11 siswa. Sedangkan untuk nilai terendah dengan penilaian di antara kurang dari 40 kami juga memiliki 10 siswa. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang sangat unggul. Dari data-data tadi menunjukkan sekali lagi bahwasanya tidak ada siswa yang sangat unggul dan hampir setengah siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi. Untuk selengkapnya bisa lihat dari stempel kami. Di sini datanya interval dari 30 sampai dengan 39, 40 sampai dengan 49, 50 sampai kepada 59, 60 sampai 69, 70 sampai pada 79. Dengan bagian kanannya itu adalah daun. Jadi dalam interval 30 sampai dengan 39 ada 5 daun. Untuk 40 sampai 49 ada 5 daun juga. Untuk 50 sampai 59 ada 2 daun. Untuk 60 sampai 69 ada 5 daun dan untuk 70 sampai dengan 79 ada 4 daun. Apa yang bisa diinterpretasikan dari stempel tersebut? Yang bisa diinterpretasikan dari stempel tersebut yaitu nilai berkisar dari 30 hingga 79 yang menunjukkan bahwa rentan nilai cukup lebar. Hal ini menandakan bahwa terdapat variasi tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Interpretasi stempel selanjutnya bisa dilihat dari distribusi nilainya. Karena distribusi nilai cukup merata pada beberapa interval, dengan frekuensi tertingginya berada pada rentang di antara 30 sampai dengan 39, 40 sampai dengan 49, dan 60 sampai kepada 69. Karena masing-masing dari interval tersebut terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Ini menunjukkan bahwa modus nilai tersebar sehingga distribusi bersifat bimodal atau bahkan trimodal. Namun distribusi nilai tidak simetris karena kelompok nilai tengah yaitu 50 sampai dengan 59 hanya memiliki 3 siswa. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan performa di mana lebih banyak siswa berada pada kategori rendah dan tinggi daripada kategori sedang. Kemudian jumlah siswa dengan nilai rendah 30 sampai 49 ada 11 siswa
di mana 6 siswa pada interval 30 menuju 39 dan 5 siswa pada 40 sampai 49, yang berarti hampir setengah dari jumlah total siswa masih berada dalam kategori kurang. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa membutuhkan dukungan dan bimbingan tambahan. Interpretasi stempel lainnya bisa dilihat juga MP0. Sehingga hal ini menjadi perhatian penting dalam proses evaluasi pembelajaran. Di atas kita telah membahas tentang kemampuan awal kelas eksperimen atau pretest. Kita telah membahas interpretasi dari stemplot. Kemudian yang kecil kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Data untuk kelas eksperimen terdapat 21 siswa. Dan dari 21 siswa tersebut kami telah memperoleh nilai untuk ranknya ataupun nilai jangkauannya yang kami dapatkan melalui Excel. Untuk nilai ranknya kami mendapatkan nilai 40. Untuk variannya kami mendapatkan 229,05. Untuk standar deviasinya kami mendapatkan 15,13. Kemudian yang D, untuk ukuran pemusatan data sama juga seperti ukuran penyebaran data, kami mencari data tersebut berdasarkan data dari kelas pretest kelas eksperimen, di mana ada mean atau rata-ratanya kami mendapatkan 49,048. Untuk median nilai tengah kami mendapatkan 50, dan untuk nilai modus nilai yang sering muncul kami mendapatkan 40. Untuk hasil hipotesis. Itik likut no. Hah? Itik likut no. Anak yang Oh, Cina berarti buku je. hipotesis pun untuk pretesis. Alihnya oleh buku je. Cocok. Ada. Kan alih kau jelasin eno kah? Cina tamang yang kontrol dulu. Aku jelasinnya jujur, Cina je. Jelaskan yang kontrolnya lah, baru jelaskannya. Berarti yang banyak aku jelasin tu. Dia kontrol. Kontrol, okey. Kalau buat nilai di Bandung. Kalau nya lama kayak kena. Kalau di atas tadi kita membahas tentang kelas pretest eksperimen. Untuk sekarang kita akan bahas tentang kemampuan awal kelas kontrol. Jumlah siswanya ada 25. Untuk nilai tertingginya ada 70. Untuk nilai terendahnya yaitu 30. Nilai tingginya berkisar di antara lebih dari 70. Nilai sedang di antara 41 sampai 70 ada 16. Untuk nilai rendahnya kurang atau sama dari 60 ada 9. Berdasarkan hasil pretest tersebut dapat menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik berada dalam kategori sedang, nilai antara 40 hingga 70. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki pemahaman awal yang cukup, meskipun belum sepenuhnya optimal. Namun demikian, terdapat beberapa siswa yang masuk dalam kategori rendah, yaitu kurang dari 40, yang menandakan bahwa mereka memerlukan perhatian lebih dalam proses pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat dari gambar stemplot kami. Untuk nilai di antara 30 sampai dengan 39 bisa lihat daunnya ada 6. Untuk interval nilai 40 sampai nilai 49 ada 3 untuk daunnya. Untuk interval 50 sampai 59 ada 8. Untuk nilai interval 60 sampai 69 ada 4. Untuk nilai interval 70 sampai 79 ada 4 daun juga. Bisa dilihat untuk interpretasi stemplotnya, nilai berkisar dari 30 hingga 79 yang mencerminkan cakupan kemampuan yang luas di antara siswa. Hal ini menunjukkan adanya tingkat pemahaman yang beragam di dalam kelas. Distribusi nilai paling tingginya berada pada rentang 50 sampai 59 dengan 10 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa modus atau nilai yang paling sering muncul berada pada kelompok nilai sedang, sehingga distribusi bersifat unimodal. Jumlah siswa dengan nilai rendah ada pada interval 30 sampai dengan 49, yaitu totalnya ada 9 siswa. Terdiri dari 6 siswa yang interval 30 sampai 39, 3 siswa pada interval 40 sampai dengan 49. Kelompok ini perlu bimbingan dan perhatian lebih karena masih memiliki pemahaman yang kurang terhadap materi.
Siswa dengan nilai sedang antara 50 sampai 59 mencapai 10 siswa, menjadikan kelompok ini adalah kelompok yang terbanyak. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pemahaman dasar yang cukup, namun masih perlu penguatan agar bisa lebih naik ke kategori tinggi. Data menunjukkan bahwa mayoritas siswa berada pada kategori sedang, yang mengindikasikan adanya dasar pemahaman yang sudah terbentuk, meskipun belum cukup kuat untuk masuk ke kategori tinggi. Sementara itu, jumlah siswa dalam kategori rendah juga cukup signifikan, sehingga memerlukan intervensi pembelajaran yang lebih intensif. Kemudian, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya untuk ukuran pemusatan data. Di sini, mean yang kami dapatkan dari Excel yaitu 48,84. Untuk median ataupun nilai tengah kami mendapatkan 50. Untuk modus kami mendapatkan 50. Untuk penyebaran data, untuk rank ataupun jangkauan kami mendapatkan 40. Untuk variannya kami mendapatkan 192,81. Untuk standar deviasinya kami mendapatkan 13,89. Selanjutnya kami akan menampilkan box plot dan juga menjelaskannya. Di sini bisa dilihat box plot pretest eksperimen, di mana mediannya 50, artinya setengah dari nilai pretestnya lebih dari 50 dan setengahnya kurang dari 50. Untuk rentang antar kuartil atau IKR-nya sama dengan Q3 kurang Q1 sama dengan 60 kurang 40, maka hasilnya 20. Ini menunjukkan penyebaran nilai tengah 50% data cukup rapat. Untuk rentang rank atau jangkauan yaitu maksimum kurang minimum, 85 kurang 30 sama dengan 55. Ini menunjukkan data cukup tersebar. Kesimpulannya, nilai pretest dalam kelompok eksperimen berkisar antara 30 hingga 85 dengan nilai tengah di sekitar 50. Sebagian besar siswa memiliki nilai antara 40 hingga 60 yang menunjukkan kemampuan awal yang cukup konsisten di kelompok tersebut. Untuk kelas kontrol, box plotnya juga bisa dilihat bahwasanya mediannya juga 50, artinya setengah dari nilai pretest lebih dari 50 dan setengah kurangnya dari 50. Antar kuartilnya IKR-nya Q3 kurang Q1, 60 kurang 40 sama dengan 20. Ini menunjukkan bahwa penyebaran nilai tengah 50% data cukup rapat dan terkonsentrasi. Untuk total rank-nya, rentang total rank-nya maksimum kurang minimum 70 kurang 30 sama dengan 40, yang menunjukkan bahwa nilai pretest dalam kelompok kontrol tersebar secara sedang. Kesimpulannya, nilai pretest dalam kelompok kontrol berkisar antara 30 hingga 70 dengan nilai tengah di sekitar 50. Sebagian besar siswa memiliki nilai antara 40 hingga 60 yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki kemampuan awal yang cukup seragam. Untuk uji beda rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol, rata-rata eksperimennya 49,5, untuk rata-rata kelas kontrolnya 50,4. Standar deviasi eksperimen ada 15,13, standar deviasi kelas kontrol ada 13,99. Untuk rumus statistika uji 2 sampel bebas, kami mendapatkan dari Excel T sama dengan min 0,312 dengan derajat kebebasan DF-nya yaitu 44. Untuk nilai kritis tabel dengan A sama dengan 0,052 sisi dan DF sama dengan 44, maka dapat keputusannya T hitung sama dengan 36,6. Itu lebih kecil dari T tabel yang T tabelnya 1,676, maka keputusannya yaitu terima H0. Baik, kemudian kita akan lanjut kepada uji hipotesis rata-rata kemampuan akhir hasil belajar, yang dimana kita telah mengetahui pretest, kemudian kita akan masuk pada post-test. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada kemampuan akhir kelas eksperimen, di mana kategori tinggi yaitu nilai yang lebih daripada 70 itu dihuni oleh sebanyak 8 siswa, yaitu sekitar 38% dari total siswa. Nah, kemudian ada kategori sedang, di mana nilai antara dari rentang 41 sampai 70 ini termasuk kelompok yang mayoritas, yaitu sebanyak 13 siswa, sekitar 62%-nya. Kemudian ada kategori rendah, nilai yang di bawah atau sama dengan 40. Nah, ini termasuk sebuah fakta yang menggembirakan bahwa tidak ada siswa yang termasuk dalam kategori ini.
Nah, apa kesimpulan dari analisis data tersebut? Yaitu dapat disimpulkan bahwa kelas ini secara umum sudah siap menerima materi pembelajaran yang lebih kompleks di tahap berikutnya. Nah, yang dimana mayoritas siswa memiliki kemampuan sedang hingga tinggi yang mencerminkan kesiapan akademik yang cukup kuat. Kemudian dapat kita lihat pada stem plot bahwa seperti yang sudah jelaskan teman saya apa itu stem plot dan bagaimana kerjanya. Kemudian kita akan masuk pada interpretasi stem plot di mana nilai siswa berkisar antara 50 hingga 99 yang mencerminkan cakupan kemampuan yang relatif tinggi di antara siswa. Kemudian distribusi nilai tertinggi atau modus terdapat pada rentang 70 sampai 79 dengan 8 siswa. Ini menunjukkan bahwa nilai yang paling sering muncul berada pada kategori tinggi dan distribusi bersifat unimodal atau satu puncak. Kemudian distribusi cenderung simetris ke kanan atau positif karena sebagian besar nilai berada di rentang 70 sampai 79 dan sedikit siswa berada di kedua ujung bawah yaitu rentang 50 sampai 59 dan atas dari rentang 90 sampai 99. Ini menunjukkan mayoritas siswa berkinerja dengan baik dengan hanya sedikit yang berada pada kategori nilai menengah dan sangat tinggi. Kemudian kategori nilai rendah dari rentang 50 sampai 59 terdapat 2 siswa pada rentang ini. Meskipun tidak banyak, kelompok ini tetap memerlukan perhatian khusus terutama dalam pemahaman konsep dasar dan bimbingan tambahan. Kategori nilai sedang rentang 60 sampai 69. Jumlah siswa dalam rentang ini sebanyak 3 orang. Mereka sudah mulai menunjukkan pemahaman yang cukup baik, namun masih perlu penguatan materi dan latihan soal agar bisa masuk ke kategori tinggi. Nah, nilai tertinggi adalah 90 dan tidak ada yang mencapai 100. Artinya meskipun banyak siswa yang memahami materi dengan baik, masih ada ruang untuk peningkatan hingga ke level maksimal. Mayoritas siswa berada dalam kategori tinggi 70 sampai 89, menandakan penguasaan materi secara menyeluruh. Distribusi nilai ini tidak merata tetapi cenderung terkonsentrasi di nilai tinggi. Tidak terdapat siswa di bawah nilai 50 yang merupakan indikator hasil belajar yang positif secara keseluruhan. Kemudian kita akan masuk pada ukuran penyebaran data di mana range-nya yaitu 40, variansinya yaitu 136,19, standar deviasi sama dengan 11,67, ukuran pemusatan datanya yaitu mean sama dengan 71,9, median sama dengan 70, modus juga sama dengan 70. Kemudian kita akan masuk kepada kemampuan akhir kelas kontrol. Berdasarkan hasil post-test yang terdiri dari 25 siswa dengan nilai berkisar antara 70 hingga 100, seluruh peserta didik berada dalam kategori nilai tinggi, yaitu nilai lebih dari atau sama dengan 71 tanpa adanya siswa yang termasuk dalam kategori sedang 41 sampai 70 maupun rendah yaitu nilai di bawah 40 atau sama dengan 40. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh siswa telah memiliki pemahaman awal yang sangat baik terhadap materi sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, kesiapan ini tentunya lebih siap daripada kelas eksperimen tadi, di mana sangat mengejutkan bahwa kelas kontrol lebih memahami materi dengan menggunakan metode biasa. Kesiapan akademik yang tinggi ini menjadi indikator positif bahwa siswa mampu menerima materi pembelajaran lanjutan dan tantangan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang disarankan berfokus pada pengayaan, pendalaman konsep, serta penerapan pendekatan berbasis proyek atau masalah nyata untuk lebih mengembangkan potensi mereka secara optimal. Nah, seperti pada stem plot yang kami tunjukkan berikut ini. Di mana interpretasi stem plot yaitu nilai siswa berkisar antara 70 hingga 100 mencerminkan tingkat pencapaian yang sangat tinggi secara keseluruhan. Tidak terdapat siswa yang memperoleh nilai di bawah 70 yang menunjukkan bahwa seluruh peserta didik telah mencapai kategori tinggi dalam pemahaman materi. Distribusi nilai tertinggi yaitu modus terdapat pada rentang 80 sampai 89 dan 90 sampai 99. Masing-masing dengan 9 siswa menunjukkan 2 puncak dalam distribusi bimodal yang berarti 2 kelompok besar siswa mendominasi pada 2 interval nilai tinggi.
Distribusi nilai cenderung simetris karena jumlah siswa di rentang 80 sampai 89 dan 90 sampai 99 hampir seimbang, dengan tambahan 6 siswa pada rentang 100 sampai 109 dan 1 siswa pada rentang 70 sampai 79. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki pencapaian akademik yang tinggi dan merata. Kemudian distribusi nilai secara umum menunjukkan keberhasilan pembelajaran sebelumnya atau kesiapan siswa yang sangat baik sebelum pembelajaran dimulai dengan tidak adanya nilai rendah atau sedang. Dengan kondisi seperti ini, pendekatan pembelajaran yang lebih menantang dan diferensiatif sangat direkomendasikan, seperti proyek berbasis penelitian, diskusi mendalam, atau pengembangan kreativitas untuk memaksimalkan potensi siswa dan menjaga motivasi belajar mereka tetap tinggi. Kemudian kita akan masuk kepada ukuran penyebaran data, di mana range-nya yaitu 30, variance-nya 75, dan standar deviasinya 8,66. Ukuran pemusatan datanya yaitu mean pada 88, median pada 90, modus pada 80. Interpretasi box plot post test eksperimen. Median Q2 berada di sekitar 75, artinya setengah dari peserta post test memiliki nilai di atas 75 dan setengahnya di bawah 75. Rentang antar kuartil sama dengan Q3 kurang Q1 sama dengan 85 kurang 70 sama dengan 15, menunjukkan bahwa 50% nilai tengah peserta berkumpul dalam rentang yang relatif sempit. Rentang total atau range sama dengan maksimum dikurang minimum sama dengan 90 dikurang 45 sama dengan 45. Ini menunjukkan data cukup tersebar. Kesimpulan, sebagian besar nilai peserta berada di kisaran tinggi dan tidak ada nilai ekstrim yang mencolok. Hasil ini mengisyaratkan keberhasilan perlakuan eksperimen terhadap peningkatan nilai peserta. Kemudian kita lanjutkan pada box plot post test control. Median Q2 berada di sekitar 90, menunjukkan bahwa setengah siswa memperoleh nilai di atas 90 dan setengahnya di bawah 90. Rentang antar kuartil sama dengan 20, menunjukkan penyebaran nilai tengah cukup merata dan moderat. Rentang total atau range sama dengan 35, menunjukkan data cukup tersebar tetapi tidak terlalu lebar. Kesimpulan, sebagian besar nilai siswa kontrol berada pada kisaran tinggi, namun dibandingkan kelompok eksperimen nilai median lebih tinggi namun sebarannya sedikit lebih sempit. Kemudian kita masuk pada uji T hitung 2 sampel bebas, di mana rumus dan perhitungan yang seperti kami paparkan berikut, yaitu di mana hasil T sama dengan minus 5,220 dengan derajat kebebasan atau DF sama dengan 44 dan nilai krisis T-table dengan A sama dengan 0,05, di mana keputusan yaitu T hitung sama dengan minus 5,220 lebih besar daripada T-table sama dengan 1,676, maka HO ditolak. Dengan keputusan akhir yaitu terdapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan metode eksperimen dan yang menggunakan metode biasa. Dengan kata lain, penggunaan metode eksperimen terbukti dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Itulah hasil dari penelitian kami tentang pengaruh metode eksperimen terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4. Dari data yang kami sajikan terlihat bahwa baik kelas eksperimen maupun kontrol mengalami peningkatan hasil belajar setelah pembelajaran dilakukan. Namun, kelas eksperimen menunjukkan perkembangan yang lebih merata dan positif, yang menandakan bahwa pendekatan interaktif mampu mendorong pemahaman yang lebih dalam bagi siswa. Kami berharap video ini bisa menjadi referensi atau inspirasi untuk para guru, untuk mahasiswa pendidikan, ataupun siapa saja yang peduli pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dasar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.